Kami ucapkan shalom, salam damai sejahtera buat kita semua, khususnya buat Bapak Ibu yang ada di rumah. Mari kita mau khususkan waktu ini untuk kita mau menyembah Tuhan. Kita mau mengalami Tuhan, kita mau bersyukur atas kesetiaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita mau fokus, kita mau tinggalkan segala aktivitas kita mau buka hati kita untuk Tuhan sore hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini, semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena-Mu Tuhan, karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, kami mau merendahkan hati kami mau mencari wajah-Mu, kami mau menyembah Engkau Tuhan sore hari ini. Kami bersyukur, kami punya Bapa yang setia. Kami bersyukur, kami punya penolong yang ajaib, yaitu Engkau sendiri. Pribadi-Mu itu nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau melawat setiap kami di rumah kami masing-masing sore hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku
kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau selalu ada buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Di tengah lembah ketelaman, tangan-Mu tidak pernah jauh dari kami. Bahkan Kau selalu memegang setiap tangan kami. Waktu kami datang mencari, Engkau berkenan untuk kami temui ya Tuhan. Engkaulah jawaban dari doa-doa kami. Waktu kami berdoa kepadamu, kami percaya Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang hidup. Kau masih mendengar setiap doa kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Doaku
yang akan mengubahkan setiap kehidupan kami, yang akan membentuk dan memproses hidup kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami butuh firman-Mu, kami butuh kebenaran-Mu Tuhan. Mari berbicara buat setiap kami, apa yang menjadi isi hati-Mu, apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Nyatakan buat setiap kami, Engkau nyata buat setiap kami lewat firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar? Doa saya Bapak Ibu tetap baik, tetap sehat, tetap kuat, tetap antusias jalani hari-hari sekalipun berat. Kita tetap percaya bahwa Tuhan sekali-kali tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah Immanuel, Dia Allah yang menyertai kita. Saya tahu hari-hari ini memang kondisi sangat berat untuk kita jalani, tapi tetaplah percaya bahwa ada satu tangan yang kuat, tangan yang tidak terlihat, yang terus bekerja mengatur segala sesuatu hanya untuk mendatangkan kebaikan kita, yaitu tangan Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu tentu ingat, sebelum Yesus naik ke surga, dicatat di dalam Injil Matius 28 ayat yang ke-18, Yesus berkata kepada orang-orang percaya yang ada pada waktu itu. Dia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga." Kepadaku telah diberikan kuasa di bumi dan di surga. Artinya begini, bahwa apa yang terjadi di atas muka bumi ini ada di dalam kendali dan kontrol Tuhan, ada di dalam kedaulatan Tuhan, karena kuasa itu ada di dalam tangannya. Artinya sederhana juga Bapak Ibu, bahwa penentu kata akhir dalam kehidupan kita, penentu kata akhir apa yang harus terjadi di atas muka bumi ini, bukan ditentukan oleh masalah, bukan ditentukan oleh pandemi COVID-19, tapi ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur orang-orang yang percaya kepada Yesus, karena jelas bahwa mereka pasti aman, mereka pasti ada di dalam rancangan yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kita belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang bernama Habakuk. Kenapa Habakuk? Karena waktu saya belajar kitab Habakuk, saya temukan begini, Habakuk juga sedang menghadapi masa-masa yang sukar yang sedang datang kepada bangsanya. Ada kondisi-kondisi yang tidak menguntungkan, ada perjuangan-perjuangan yang berat dalam kehidupan mereka ya, dan tentu itu sangat baik untuk menjadi perenungan kita hari ini. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Habakuk pasal yang pertama sampai pasal yang ketiga, ada sebuah keunikan, ada sebuah perjalanan iman, proses iman yang luar biasa. Kenapa? Karena di dalam kitab Habakuk, dia memulai kitabnya dengan kekhawatiran, dengan kecemasan, dengan keraguan, tapi dia akhiri dengan pujian, sorak-sorai kepada Tuhan yang berkemenangan. Bapak Ibu, dia memulai dengan mempertanyakan Tuhan, tapi dia selesai dengan mempercayai Tuhan. Dia memulai dengan kegentaran, dengan ketakutan, tapi dia menutup kitabnya dengan ekspresi iman yang teguh kepada Tuhan yang menjadi kekuatan dan pertolongannya. Nah Bapak Ibu, kita akan belajar dari Habakuk apa saja sikap dan respon dari Habakuk dalam menghadapi masa yang sukar seperti yang kita sedang jalani hari ini. Pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil dari Habakuk bagaimana menghadapi masa yang sukar. Yang pertama, Habakuk tetap tenang. Habakuk memutuskan untuk tetap tenang menghadapi masa yang sukar. Kita bisa temukan itu di dalam Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-16, dikatakan, "Ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyinya menggigillah bibirku, tulang-tulangku seakan-akan kemasukan sengal, dan aku gemetar di tempat aku berdiri." Ini kondisi yang tidak baik, tapi lihatlah, namun dengan tenang akan kunantikan hari
kesusahan, yang akan mendatangi bangsa yang bergerombolan menyerang kami. Habakuk memutuskan dalam keadaan yang tidak baik, dia memilih untuk tetap tenang. Karena waktu dia tenang, dia bisa membangun kepercayaannya secara bertahap, terus menerus, untuk meyakini bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan bangsanya, bahwa Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Nah, bagaimana Habakuk bisa tetap tenang? Karena di pasal sebelumnya, di pasal yang kedua, Habakuk itu naik ke menara di tempat pengintaian. Dia mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Dan di pasal yang keempat, Tuhan menjawab Habakuk dengan berkata demikian, bahwa orang benar itu akan hidup oleh percayanya. Bagaimana kita bisa membangun kepercayaan kita kalau kita dalam keadaan panik? Bagaimana kita dapat membangun kepercayaan kita kepada Tuhan kalau kita tetap khawatir, kita tetap cemas, kita tetap ragu? Karena kekhawatiran, ketakutan itu pembunuh iman, pembunuh keyakinan yang kuat kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bahkan kitab Yesaya pun berkata demikian, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan kita. Waktu kita bisa tenang, kita bisa bangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu iman tumbuh, maka kekuatan itu akan mengalir dari dalam diri kita untuk tetap kuat hadapi masa-masa yang sulit. Kenapa penting kita menjadi tenang, Bapak Ibu? Sebab begini, kepanikan justru akan memperburuk keadaan kita. Kepanikan justru akan membuat masalah itu akan menjadi lebih besar lagi. Dan kepanikan tidak pernah menghasilkan keputusan-keputusan yang baik dan tepat. Orang tidak bisa buat keputusan yang tepat dalam situasi hati yang panik dan kalut. Justru kita menemukan bahwa ketika orang panik, orang tidak bisa berpikir secara jernih dan rasional. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam situasi yang kita hadapi hari-hari ini memang tidak menguntungkan, memang tidak baik, tapi tetaplah percaya, jadilah tenang seperti Habakuk. Nah, Bapak Ibu, Daud pernah menghadapi masa-masa yang sulit seperti ini. Daud pernah ada dalam tekanan, dia dalam keadaan yang tertekan, terjepit. Dicatat di 1 Samuel pasal 30, ketika mereka pulang kembali ke Siklag, mereka dapati Siklag sudah hancur, terbakar, harta, anak, istri ditawan oleh bangsa Amalek. Ketika melihat keadaan itu, pengikut-pengikut Daud menjadi kalut, menjadi panik. Dalam kekalutan mereka mengambil keputusan mau melempari Daud dengan batu. Bapak Ibu lihat, ketika orang panik, ketika orang kalut, tidak ada keputusan yang baik. Berbeda dengan respon Daud. Daud tetap tenang. Dalam ketenangannya dia mencoba menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dicatat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6, pada kalimat yang terakhir dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu dia tenang, dia dapat membangun kepercayaan yang semakin kuat kepada Allah. Dan kita tahu kekuatan itu datang dalam hidupnya. Dan kita tahu juga akhir dari cerita ini, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud. Dia mengejar bangsa Amalek, mengalahkan bangsa Amalek, merebut kembali harta mereka, mengambil kembali anak dan istri mereka. Bapak Ibu, dalam situasi ini, jangan kalut, jangan panik, tetaplah tenang, karena Tuhan beserta dengan kita. Yang kedua yang kita bisa belajar dari Habakuk adalah begini, Bapak Ibu, Habakuk memutuskan tetap memuji Tuhan bahkan dalam situasi yang terburuk sekalipun. Yang kedua, sikap bagaimana menghadapi masa-masa yang sukar adalah begini, tetaplah memuji Tuhan dalam situasi apapun. Di ayat yang ke-17 dikatakan demikian dari Habakuk pasal yang ketiga, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan,
kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Bapak Ibu lihat bagaimana Habakuk menggambarkan kondisi yang sangat-sangat tidak menguntungkan. Dia berkata begini, pohon ara tidak berbunga, berbunga saja tidak, apalagi berbuah. Pohon anggur tidak berbuah, tidak ada hasil. Hasil pohon zaitun memberikan hasil, tapi hasilnya mengecewakan. Minyak zaitun punya kualitas yang jelek, tentu ini tidak memberikan keuntungan. Ada hasil tapi tidak cukup, ada hasil tapi tidak bisa menutupi modalnya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bukan hanya itu, dia gambarkan begini, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, panen gagal, tidak ada lagi persediaan makanan, bahkan yang ada di kandang itu semua sudah keluar, kambing, domba, sapi, semua sudah keluar, tidak ada lagi yang ada di dalam tangan. Ini kondisi yang sedang digambarkan oleh Habakuk. Tapi lihat apa yang menjadi responnya dalam situasi yang buruk, dalam situasi yang berat. Habakuk memutuskan di ayat yang ke-18, dia berkata begini, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bagaimana dia bisa lakukan itu? Karena dia ingat Tuhan telah memberikan jawaban, orang benar akan hidup oleh percayanya. Habakuk percaya begini, dalam murkanya, dalam amarahnya, Tuhan selalu ingat kasih sayangnya, Tuhan selalu ingat kasih setianya kepada umatnya, Tuhan selalu ingat dengan janjinya. Itu sebabnya dalam keadaan yang buruk dia memutuskan, aku akan tetap memuji Tuhan, aku akan tetap bernyanyi bersorak bagi Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa. Ini respon yang tidak wajar, yang tidak pada umumnya akan dilakukan orang. Pada umumnya orang ketika menghadapi masa-masa yang sulit, masa-masa yang sukar, kita cenderung untuk meratap, kita cenderung untuk berkeluh kesah. Tapi Habakuk memberikan pelajaran buat kita. Sekalipun semuanya sepertinya keadaan tidak memberi keuntungan, sepertinya keadaan tidak baik, sepertinya keadaan semakin buruk, tetaplah memuji Tuhan. Kenapa memuji Tuhan? Memuji Tuhan itu penting Bapak Ibu Saudara. Sebab waktu kita memuji Tuhan, kita sedang mengalihkan fokus hati kita. Bukan lagi kita melihat kepada masalah yang besar, tapi kita sedang melihat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Pujian mengubah fokus hati kita. Waktu kita memuji Tuhan, kita sedang mengarahkan seluruh perhatian kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita hanya kepada Tuhan yang berkuasa, yang memegang kuasa di bumi dan di surga, yang berdaulat menentukan kata akhir kehidupan kita. Dan kita tidak lagi berfokus kepada masalah. Keadaan ini Bapak Ibu pernah dialami oleh Paulus dan Silas. Ketika mereka ditangkap dan dipenjarakan di penjara Filipi, dicatat di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-16. Bapak Ibu tahu bahwa sebelum mereka dimasukkan dan dipasung di penjara bagian tengah, paling gelap, paling pengap, Bapak Ibu, Alkitab mencatat mereka lebih dulu disesat, mereka didera, dan tentu itu menimbulkan banyak luka di sekujur tubuh mereka. Dan dicatat oleh Alkitab, Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, pada tengah malam, dalam keadaan di mana rasa sakit itu semakin meningkat, dirasakan semakin tidak enak, justru Paulus dan Silas memutuskan untuk memuji Tuhan. Kenapa? Karena pujian mengubah fokus hati mereka. Mereka tahu bahwa mereka nggak bisa mengontrol semua keadaan. Mereka tidak bisa menentukan hasil akhir dari keputusan yang akan dibuat oleh pengadilan besok. Tapi mereka tahu bahwa Tuhan sanggup merancangkan semua yang baik itu terjadi dalam hidup mereka. Orang boleh mereka hal yang buruk datang dalam hidup kita, tapi Tuhan mengubah itu menjadi hal-hal yang mendatangkan kebaikan buat kita. Bapak Ibu, ini luar biasa. Dalam keadaan babak belur, Paulus dan Silas bukannya meratap, tapi mereka memutuskan untuk memuji Tuhan. Malam itu
penjara serasa seperti gereja, para tahanan lain dengan seksama mendengarkan pujian bagi Tuhan. Dan kita tahu kuasa Tuhan dinyatakan, Tuhan hadir, Tuhan berkarya, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Dan kita jelas tahu hasil apa yang menjadi hasil akhir dari cerita ini. Kepala penjara bersama dengan seluruh keluarganya bertobat dan memberi diri dibaptis, diselamatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya tahu kita ada dalam keadaan yang tidak nyaman, ya. Sepertinya kenyamanan kita sedang dirampas, sepertinya kebebasan kita terlucuti. Kita harus menjalani social distancing. Bahkan beberapa kota harus menjalani PSBB, ya, pembatasan sosial berskala besar, tidak boleh keluar seenaknya. Tapi saya mendorong Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita nggak bisa kontrol keadaan itu. Keadaan itu mungkin bisa menjadi semakin lebih buruk. Tapi ambillah keputusan, tetaplah memuji Tuhan. Kita memang tidak bisa ubah keadaan kita, tapi Tuhan bisa mengubah keadaan itu. Kita nggak bisa mengubah situasi yang kita hadapi, tapi pujian bisa mengubah hati kita untuk tetap tenang, untuk tetap bersyukur, untuk tetap hidup dalam damai sejahtera Tuhan. Hal yang kedua kita belajar dari Habakuk adalah tetaplah memuji Tuhan dalam situasi apapun. Dan yang terakhir Bapak Ibu, apa yang kita bisa belajar dari Nabi Habakuk menghadapi masa-masa yang sulit? Yang terakhir, Habakuk memutuskan untuk memperkatakan pengakuan imannya dalam situasi yang buruk yang dia sedang hadapi. Dia tetap mengucapkan pengakuan imannya. Dia tetap berdiri teguh, berpegang teguh pada pengakuan imannya. Dicatat di ayat yang ke-19 dalam sorak-sorai dia berkata gini, Allah Tuhanku itu kekuatanku, Allah itulah kekuatanku, Tuhan itulah kekuatanku. Tuhan membuat kakiku seperti kaki rusa, Tuhan membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Dia menyatakan begini, dia mengungkapkan perkataan imannya. Penting sekali hadapi masa-masa yang sulit. Dia berkata, Tuhan itu kekuatanku, Allah itu kekuatanku, Tuhan itu akan membiarkan aku bukan jatuh, bukan kalah, bukan hancur, tapi Tuhan membiarkan aku berjejak, berdiri teguh di atas bukit-bukitku. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa sekali, ya. Dalam masa-masa yang sulit, perhatikan perkataan kita, perhatikan pengakuan iman kita. Apa yang keluar dari mulut kita itu penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan pernah berfirman di dalam Bilangan pasal 14 ayat yang ke-28. Tuhan berkata kepada bangsa Israel, demikian firman Tuhan, katakanlah kepada mereka, kepada umat Tuhan, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Perhatikan ini, seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Bapak Ibu, Tuhan berkata begini, perhatikan apa yang kamu katakan. Karena apa yang kamu katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan kepadamu. Itu sebabnya Habakuk mengerti hal ini. Itu sebabnya dia memperkatakan dengan teguh perkataan imannya, ya, pengakuan imannya. Karena dia tahu bahwa orang benar akan hidup oleh percayanya, dan percaya itu perlu diucapkan. Paulus juga berkata di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-13, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Tuhan juga berkata kepada Yosua, janganlah kau lupa memperkatakan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah perkataan Allah yang pasti terjadi, yang tidak mungkin gagal. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita mengerti kan bahwa pengakuan iman kita itu sangat-sangat penting untuk kita pegang secara
teguh, karena apa yang kita katakan di hadapan Tuhan, itulah yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Penulis Ibrani pun mengingatkan kita. Bapak Ibu bisa baca itu di dalam Ibrani pasalnya yang keempat. Kitab Ibrani pasal yang keempat, ayat yang ke-14. Dikatakan begini, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Baiklah kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita, karena kita punya pengantara antara Bapa dengan kita, yaitu Yesus Kristus. Siapa Yesus Kristus? Yang kepadanya diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Dia pengantara kita. Dan Alkitab berkata, penulis Ibrani berkata gini, yuk mari teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Apa yang pernah kita ucapkan di hadapan Tuhan, kiranya itu secara konsisten menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan tidak menguntungkan, apa yang kita ucapkan dari janji Tuhan itu harus secara konsisten kita ucapkan. Nah, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Ada satu pekerjaan si jahat, ya, yang selalu dia coba masuk untuk memperdaya kita, untuk menumbuhkan keraguan di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara memperlihatkan sebuah fakta realita yang seringkali bertentangan dengan apa yang kita ucapkan sebagai pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, nah saya ingin kita memperhatikan ayat ini lebih dahulu. Ya, Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan ayatnya yang ke-10. Yakobus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 dan 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Jadi dari lidah yang sama, dari mulut yang sama kita memuji Tuhan, tapi mulut yang sama bisa mengeluarkan kutuk. Nah, ayat yang ke-10 ini menjadi penegasan dari Yakobus buat kita, menjadi peringatan juga buat kita, bahaya dengan apa yang kita ucapkan. Ayat yang ke-10, dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Dari mulut yang satu, dari mulut yang sama bisa keluar berkat, bisa keluar kutuk. Perhatikan kalimat ini. Hal ini saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Yakobus bilang begini, tidak boleh dari mulut yang sama keluar kutuk, keluar berkat, lalu keluar kutuk. Tapi memang disitulah iblis berperan secara aktif, mengupayakannya dengan sekuat tenaga. Tujuannya begini, ketika kita dari mulut kita, waktu kita mengucapkan berkat, entah atas hidup kita, entah atas hidup seseorang, entah atas pekerjaan kita. Nah, iblis berupaya supaya begini, dari mulut yang sama bisa keluar kata-kata yang bisa membatalkan berkat yang kita ucapkan sebelumnya. Bapak Ibu bisa nangkap? Jadi dari mulut kita waktu pertama kita berkata, rumah tanggaku pasti diberkati, anak-anakku anak-anak yang takut Tuhan, pasanganku adalah pasangan yang baik, pasangan yang terus berubah seperti Yesus Kristus, pasangan yang ramah, yang sukacita. Ya, itu pernyataan iman kita atas keluarga kita. Berkat kita lepaskan buat keluarga, berkat kita lepaskan buat istri, buat suami, buat anak-anak. Tapi kemudian secepat itu, maka iblis akan bekerja secara masif. Iblis akan bekerja secara giat untuk menumbuhkan keraguan, untuk kita ini meralat perkataan kita, untuk kita membatalkan perkataan kita dengan memperlihatkan realita, fakta kehidupan. Ketika kita melihat ternyata suami kita makin kasar,
Istri kita makin cerewet, anak-anak mulai memberontak, berkat atas rumah tangga malah jadi kekacauan. Kita melihat usaha kita malah jadi sepi. Kita mulai meragukan pernyataan iman yang kita sudah buat. Tanpa kita sadari, iblis menggiring kita, iblis mendesak kita. Lalu kemudian tanpa kita sadari, kita mengucapkan perkataan yang membatalkan berkat yang kita sudah ucapkan di awal. Lalu kita mulai berkata, memang anak-anak ini susah diatur. Bapak Ibu lihat, pertama kita berkata, anak-anakku anak-anak yang taat, anak-anak yang baik, anak-anak yang penurut. Lalu kita batalkan dengan perkataan kita. Ingat Bapak Ibu, Tuhan berkata, apa yang kau ucapkan di hadapanku, itu yang aku lakukan. Nah, tapi iblis mencoba mengelabui kita dengan kita melihat fakta yang ada. Lalu kemudian ucapan kita berikutnya dari mulut yang sama yang telah melepaskan berkat, kemudian mulut yang sama membatalkan berkat itu. Anak-anak kita tetap dalam kondisi sebagai anak-anak pemberontak. Padahal Tuhan sedang bekerja untuk melatih anak kita, menolong anak kita, pasangan kita, bisnis kita untuk menerima berkat Tuhan, menjadi anak yang penurut, yang baik, suami yang baik, istri yang baik. Tapi kemudian kita mengeluarkan perkataan begini, memang suamiku tuh dari dulu kayak begitu, gak pernah berubah, kamu itu memang begitu. Nah Bapak Ibu, tahukah Bapak Ibu, perkataan kita telah membatalkan perkataan berkat yang sebelumnya. Dan Tuhan berkata, apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang aku lakukan. Kita lepaskan berkat, tapi dari mulut yang sama kemudian kita lepaskan kutuk sebagai pengganti berkat. Bapak Ibu, penulis Yakobus bilang begini, ini tidak boleh terjadi. Artinya Bapak Ibu, kita perlu konsisten dengan pengakuan iman kita. Waktu kita berkata suamiku pasti bisa berubah, berpegang teguhlah pada pengakuan imanmu, karena apa yang kau ucapkan itu akan dikerjakan oleh Tuhan. Kita itu hanya masalah waktu, bukan Tuhan tidak peduli. Tuhan setia dengan janjinya, Tuhan sedang bekerja. Itu proses, dalam proses itu kita perlu menanti-nantikan Tuhan. Dalam proses itu menantikan penggenapan dari pengakuan iman kita kepada Tuhan atas janji Tuhan. Kita perlu tetap tenang. Dan yang kedua, kita harus tetap memuji Tuhan dan berkata, suamiku pasti berubah karena Tuhan sedang bekerja. Hari ini belum berubah karena Tuhan sedang bekerja. Anak-anakku belum berubah karena Tuhan sedang bekerja. Pada waktunya dia pasti menjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Artinya Bapak Ibu, dengan berkata demikian, kita konsisten dengan pengakuan iman percaya kita. Tapi lihatlah, iblis selalu berusaha supaya Bapak Ibu dengan membatalkan pengakuan iman saudara harus keluar dari mulut saudara sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 22, kita temukan di sana bahwa Allah menguji iman Abraham. Allah minta supaya Abraham mempersembahkan Ishak, anak yang paling dia kasihi, sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, di dalam kisah itu kemudian Abraham mempersiapkan segala sesuatunya, lalu dia bawa Ishak berangkat menuju ke tempat yang Tuhan sudah tentukan. Nah, dalam perjalanan ini yang menarik Bapak Ibu, tiba-tiba Ishak itu bertanya kepada Abraham bapaknya. Ishak berkata demikian, "Bapak, di sini sudah ada api, di sini sudah ada kayu bakar. Di manakah anak domba yang akan dipersembahkan sebagai korban bakaran?" Lalu Abraham menyampaikan sebuah pernyataan imannya yang itu didengar oleh Ishak. Abraham berkata, Tuhan sendiri yang akan menyediakan anak domba sebagai korban bakaran untuk kita.
Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Di dalam perjalanan ini tentu Bapak Ibu, yang pertama Ishak bertanya-tanya, di mana anak domba yang akan Tuhan kasih buat kita? Dia coba toleh kanan, toleh kiri. Mungkin ada orang yang jual anak domba, tapi dia tidak temukan. Tapi coba perhatikan Bapak Ibu, apa yang sedang dirasakan oleh Abraham, apa yang sedang berkecamuk di dalam hatinya. Saya percaya iblis akan coba menggoda Abraham. Iblis akan mencoba memperdaya Abraham, supaya Abraham muncul keraguan ketika dia mau melakukan apa yang Tuhan minta dia kerjakan. Supaya Abraham dalam keraguan itu yang dipengaruhi oleh yang iblis coba munculkan dalam dirinya, lalu iblis berharap Abraham mengucapkan sebuah perkataan yang nantinya perkataan itu bisa membatalkan pernyataan iman yang sebelumnya. Tapi yang kita tahu dari kisah ini, Abraham tetap tenang. Sepanjang perjalanan Abraham tetap tenang. Dalam tenangnya ini dia mencoba membangun kepercayaannya kepada Tuhan, bahwa Tuhan akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran. Nah Bapak Ibu, kita tahu di detik-detik terakhir ketika Abraham mau mempersembahkan korban, mempersembahkan Ishak sebagai korban, Tuhan melakukan tepat seperti pengakuan iman Abraham. Abraham berkata, Tuhan yang akan menyediakan anak domba bagi kita, Tuhan yang akan menyediakan anak domba bagi kita. Dan terbukti Tuhan menyediakan anak domba yang tersangkut di semak belukar. Dari mana anak domba itu ada? Tentu itu adalah perbuatan Tuhan, karena Tuhan mengerjakan tepat seperti apa yang dikatakan oleh Abraham. Bapak Ibu, penting sekali kita ingat bahwa karena Tuhan pernah berkata, apa yang kau katakan di hadapanku, itulah yang akan aku lakukan. Kita perlu konsisten dengan pengakuan iman kita. Abraham tetap berpegang teguh pada pengakuan imannya kepada Tuhan. Nah, kita pun harus demikian dalam keadaan seperti yang kita jalani hari-hari ini. Bapak Ibu, saya tahu bahwa kita sangat terdorong, kita sangat tergoda untuk mengucapkan kata-kata yang negatif, kata-kata yang pesimis, sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai dengan apa yang kita alami. Bukan mengucapkan kata-kata iman, bukan mengucapkan janji-janji Tuhan yang kita terima dari firman-Nya. Itulah pekerjaan si jahat. Ya, saya mendorong Bapak Ibu dalam keadaan yang sesulit apapun, Bapak Ibu dengar ini baik-baik. Konsistenlah dengan pengakuan imanmu di hadapan Tuhan. Walaupun iblis mencoba membuat keraguan muncul dari hatimu, sekalipun iblis mencoba menyodorkan fakta-fakta dari kesaksian panca indramu bahwa memang keadaan ini berat, tapi tetaplah konsisten dengan pengakuan imanmu. Kalau engkau menerima janji Tuhan bahwa sungguh keluargamu akan dipulihkan, pasangan hidupmu akan dipulihkan Tuhan, anak-anak akan diubah Tuhan, anak-anak akan diberkati, bisnis diberkati. Konsistenlah dengan pengakuan imanmu sampai waktunya Tuhan, di mana semua janjinya akan tergenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, hati-hatilah dengan perkataan kita. Mari kita berpegang teguh pada apa yang kita akui di hadapan Tuhan sebagai pengakuan iman kita. Kalau kita terima janji Tuhan, perkatakan janji Tuhan yang kita terima, berpegang teguhlah. Sekalipun iblis mencoba membuat keraguan dalam hidup kita, ucapkanlah bahwa sungguh apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupanku, keberhasilan, keberuntungan, pemulihan, kesembuhan, konsistenlah ucapkan itu di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu setia. Apa yang kita ucapkan di hadapannya, itulah yang akan Dia lakukan di dalam kehidupan kita. Hari ini kita belajar 3 sikap yang
yang luar biasa, respon yang benar dalam menghadapi masa-masa yang sukar. Yang pertama, tetap tenang, karena waktu kita tenang, kita bisa membangun kepercayaan kita kepada Tuhan. Waktu kita tenang, kita dapat memuji Tuhan, karena pujian itu mampu mengubah fokus hati kita. Bukan lagi melihat kepada masalah, tapi fokus hati kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus? Dia adalah pribadi yang dia katakan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Artinya Yesus penentu kata akhir dari kehidupan kita. Yesus penentu kata akhir dari semua yang harus terjadi di atas muka bumi ini. Bukan masalah, bukan kegagalan, bukan kehancuran, tapi perkataan Tuhan, yaitu firman Allah. Kalau firman Allah yang menjadi kata akhir penentu kehidupan kita, maka Bapak Ibu berpegang teguhlah pada pengakuan iman kita berdasarkan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Konsisten dengan pengakuan iman kita sampai Tuhan mengerjakan itu menjadi sebuah fakta dan realita yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini memberikan kepada kita satu gairah untuk jalani hidup ini dengan antusias, dengan sebuah keyakinan bahwa ada tangan Tuhan yang bekerja dalam hidup kita, mengatur segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Orang boleh merancangkan hal yang buruk dalam hidup kita, tapi percayalah, Tuhan yang pegang kendali. Dia akan ubah semuanya itu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati, kita akan masuk dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus hari ini, di mana kita akan bersama-sama mengingat kembali pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus dosa semua umat manusia. Bapak Ibu bisa siapkan roti dan anggur yang Bapak Ibu sudah terima dari gereja. Apabila Bapak Ibu belum menerima roti dan anggur, Bapak Ibu bisa siapkan roti dalam bentuk apapun. Yang penting roti, lalu kemudian Bapak Ibu siapkan anggur. Kalau Bapak Ibu tidak punya anggur, Bapak Ibu bisa pakai sirup berwarna merah atau teh. Yang penting adalah bagaimana kita memaknai perjamuan kudus kita hari ini. Untuk itu mari sama-sama kita sekali lagi rendahkan hati kita sebelum kita bersekutu dalam perjamuan kudus. Kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami datang kepada Tuhan. Terima kasih karena Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan yang terbaik, anak-Mu sendiri mati menebus dosa kami, supaya kami tidak perlu lagi menanggung kutuk dosa, kutuk sakit penyakit, karena Tuhan sudah selesaikan di atas kayu salib. Sekarang siapkan hati kami, supaya kami dilayakkan bersekutu dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Baik hamba-Mu dan setiap umat-Mu di tempat mereka masing-masing, Tuhan melawat kami. Kiranya kasih Tuhan melingkupi setiap kami. Terima kasih, berkati roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu, supaya lewat perjamuan kudus ini kami terus ingat betapa besar cinta kasih Tuhan kepada kami. Di dalam dan demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku, dan Kaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai.
Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita masing-masing dengan sikap hormat kepada persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari kita dengarkan firman Tuhan untuk melandasi apa yang akan kita kerjakan dalam perjamuan kudus kita hari ini. Terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 dan seterusnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang ada di tangan kanan kita, yang kita pecah-pecahkan dan yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang ada di tangan kanan kita ini, yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Mari ambil waktu sejenak kita naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, sebab Tuhan baik, perbuatan-Mu dahsyat. Kau tebus dosa kami, Kau bebaskan kami dari kutuk. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami menunggal dalam tubuh dan darah-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami diberi kesempatan untuk menunggal dalam persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar. Terima kasih buat rahmat-Mu yang tak terhingga, kemurahan-Mu atas setiap kami. Bapa, terpujilah nama-Mu, terpujilah segala anugerah yang Kau beri buat kami. Kami mengucap syukur di dalam dan demi nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kiranya lewat kebenaran firman Tuhan,
Lewat perjamuan kudus ini kita terus diingatkan, dikuatkan untuk terus berjalan, bersyukur dalam segala hal. Bahkan kita terus mendeklarasikan pengakuan-pengakuan iman kita, bahwa Dia gunung batu kita, Dia Allah pelindung kita, Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Mari kita selesaikan ibadah kita hari ini. Kita mau bersyukur kepada Tuhan sebelum kita akhiri dengan doa berkat. Thank you Jesus, thank you Jesus. Percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji. Katakan ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu, menepati janji-janjimu. Di akhir ibadah kami hari ini, kami menaikkan rasa syukur kami. Sampai hari ini Tuhan terus memimpin, menyertai kami. Kalau kami diberi kesempatan beribadah, kami tahu itu anugerah kasih karunia Tuhan buat kami. Di akhir ibadah kami kembalikan segala hormat, pujian dan pengagungan hanya bagi Yesus Kristus Tuhan yang setia, yang mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Kami akan selesaikan ibadah kami. Kami mengangkat tangan kami ke surga. Kami terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa, kasih sayang, kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Kiranya Tuhan memberkati kami, melindungi kami, menyertai jalan-jalan kami, sampai kami melihat dan mengalami keajaiban-keajaiban pertolongan Tuhan dalam hari-hari yang kami lalui. Kami terima berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, berkat yang disempurnakan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami terima berkat ini di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita